Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang multi-racing yang akan dijelaskan oleh kelompok satu yang terdiri dari Dimas Anji Setiawan, Dialog Rahman Jupari, Farel Harits, saya sendiri, Ruth Beatrice, Muhammad Zaki, dan Wan Asad. Nah, ini adalah outline kita. Oke, langsung ke definisi dasarnya. Jadi alkyd resin ini adalah jenis resin polyester yang terbentuk dari reaksi polikondensasi. Reaksinya melibatkan dua komponen utama, yaitu alkohol polihidrik atau poliol bereaksi dengan asam polibasa atau poliasa. Tapi polyester murni itu punya kelemahan, yaitu sifatnya kaku dan rapuh. Makanya struktur ini kemudian dimodifikasi dengan asam lemak atau minyak nabati untuk mendapatkan sifat fisik yang jauh lebih fleksibel. Kalau kita lihat visual di sebelah kiri, struktur hibrida dari alkyd resin ini ditopang oleh tiga pilar komponen utama, yaitu satu, poliasam, contohnya seperti yang digambar, lalu poliol, dan asam lemak. Untuk mekanisme sintesisnya bisa dilihat di bagian tengah, skemanya sederhana, jadi poliol ditambah poliasam ditambah asam lemak menghasilkan alkyd resin dan produk samping berupa air. Dalam proses manufakturnya, air ini harus terus dibuang secara kontinu. Tujuannya jelas agar kesetimbangan reaksi bergeser ke arah kanan dan polimer terbentuk secara sempurna. Nah, terakhir, sifat akhir dari alkyd resin ini sangat bergantung pada parameter yang kita sebut dengan oil length, yaitu persentase berat kandungan minyak di dalam total formulasi. Berdasarkan grafik dan tabel di sebelah kanan, kita membaginya menjadi tiga tipe, yaitu short oil alkyd atau kandungan minyaknya kurang dari 45%. Sifatnya ini sangat keras, butuh pelarut aromatik seperti siren, dan biasanya dipakai untuk baking enamel industri berat. Lalu ada medium oil alkyd, yaitu kandungannya minyaknya 45% sampai 60% dengan karakteristiknya berada di tengah-tengah. Biasanya diaplikasikan untuk cat semprot kendaraan. Dan long oil alkyd, yaitu kandungan minyaknya lebih dari 60% dengan tipe ini. Larut dalam pelarut alifatik, murah seperti mineral spirit, sifatnya sangat fleksibel, mudah diaplikasikan, dan ini yang paling sering dipakai untuk cat dekoratif serta proteksi pagar besi rumah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada polymerization methods. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait bagaimana tentang metode polimerisasi dari alkyd resin itu sendiri. Jadi alkyd resin itu sebenarnya adalah termasuk oil modified polyester dan pembentukannya itu terjadi lewat proses step growth polymerization atau polycondensation. Nah, intinya itu di sini ada reaksi antara polyol di basic acid atau anhydride dan juga fatty acid atau vegetable oil. Nah, jadi reaksi utama itu adalah esterifikasi. Jadi gugus OH dari poliol bakal bereaksi dengan gugus COOH dan membentuk ikatan ester. Nah, sambil menghasilkan air sebagai produk sampingnya. Nah, bahan baku utamanya bisa dilihat di bagian kanan slide. Itu untuk poliol biasanya digunakan gliserol atau pentoerythritol. Lalu untuk di basic acidnya itu umumnya biasanya menggunakan malic anhydride dan sedangkan sumber minyak atau fatty acidnya itu berasal dari soybean oil, linseed oil ataupun tall oil. Nah, selanjutnya ada dua jalur utama di sini dalam pembentukan alkyd resin. Yang pertama yaitu fatty acid proses. Di metode ini fatty acid itu direaksikan dengan poliol dan phthalic anhydride. Nah, metode ini tuh biasanya dipilih kalau pengen kontrol komposisi resin yang lebih baik dan warna resin yang lebih terang. Nah, kemudian yang kedua di sini ada proses monoglycerid proses dan ini paling sering dipakai di industri karena lebih ekonomis untuk operasinya. Nah, untuk tahap awalnya itu disebut alkoholosis atau esterification di mana triglycerid oil itu direaksikan dengan gliserol untuk menghasilkan monoglycerid. Nah, setelah itu baru masuk ke tahap esterification yaitu monoglycerid direaksikan lagi dengan phthalic anhydride sampai akhirnya terbentuk alkyd resin. Nah, setelah polyester esterification berlangsung, rantai polimernya itu terus berkembang membentuk struktur branch polyester network. Karena reaksi ini menghasilkan air, maka airnya itu harus terus dihilangkan supaya pembentukan polimer itu tetap optimal dan molecular weight-nya meningkat. Nah, kalau fatty acid yang dipakai itu bersifat tidak jenuh atau unsaturated, ikatan rangkapnya itu juga bisa mengalami oxidative cross-linking saat proses curing. Nah, untuk karakteristik prosesnya sendiri, reaksinya itu biasanya berlangsung pada suhu sekitar 200 sampai 250 derajat Celcius dengan bantuan katalis seperti LiOH, CaO, atau zinc octetat. Nah, selain itu digunakan atmosfer inert supaya minyaknya itu tidak teroksidasi selama proses berlangsung.
Dan hasil akhirnya adalah alkyd resin dengan struktur polyester bercabang yang punya kemampuan cross-linking yang baik. Makanya banyak dipakai untuk paints dan coating. Nah, biasanya dipakai untuk paint dan coating, wood finish, industrial enamel, sampai protective coating. Next. Nah, selanjutnya di sini ada mechanism of polymerization. Jadi, kalau saya sebelumnya membahas metode pembuatan secara umum, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana mekanisme reaksi polimerisasinya itu berlangsung. Nah, secara umum mekanisme polimerisasi alkyd resin itu terjadi melalui reaksi polycondensation antara gugus hidroksil atau OH dari polyol dengan gugus karboksilat atau COOH dari dibasic acid atau anhydride. Nah, reaksi ini itu berlangsung berulang dan menghasilkan ikatan ester sehingga terbentuk rantai polyester. Nah, mekanisme itu dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu initiation, propagation, dan termination. Tahap pertama adalah initiation. Nah, pada tahap ini gugus OH dari polyol menyerang gugus karbonil dari phthalic anhydride akibat pemanasan suhu tinggi. Nah, reaksi ini tuh membuka cincin anhidrida dan menghasilkan ester intermediate yang masih punya gugus reaktif untuk melanjutkan pembentukan polimer. Nah, yang penting di sini adalah prosesnya itu tidak melibatkan radikal bebas seperti pada addition polymerization. Nah, jadi reaksinya itu terjadi karena aktivasi gugus fungsi akibat suhu yang tinggi. Lalu masuk ke tahap selanjutnya itu adalah tahap propagation. Jadi di tahap ini reaksi esterifikasinya itu berlangsung terus-menerus sehingga rantai polimernya itu tumbuh makin panjang. Awalnya dari monomer, kemudian menjadi oligomer, lalu berkembang menjadi polimer dengan struktur branch polyester. Nah, karena rantainya itu makin panjang, molecular weight dan viscosity-nya juga ikut meningkat. Air hasil reaksinya juga terus dihilangkan supaya reaksi tetap berjalan secara optimal. Nah, karena polyol ini punya lebih dari satu gugus OH, akhirnya terbentuk struktur bercabang atau branch polymer network. Kalau menggunakan unsaturated fatty acid itu ikatan rangkap pada rantai itu minyak itu bisa mengalami oxidative cross linking saat kering juga. Nah, tahap terakhir di sini ada termination. Nah, tahap ini terjadi ketika sebagian besar gugus reaktif sudah habis atau viskositas resin itu sudah mencapai spesifikasi yang diinginkan. Nah, setelah itu reaksi dihentikan dengan pendinginan sistem. Hasil akhirnya adalah branch polymer resin yang setelah kering akan membentuk thermostatic network sehingga coating yang dihasilkan punya gloss dan weather resistance yang cukup baik. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari sisi properties, alkyd resin itu memiliki molecular weight 1000 sampai 10.000 gram per mol, TG sekitar 20 sampai 80 derajat Celcius, lalu memiliki apa namanya kelarutan di waternya itu tidak baik atau hidrofobik, jadi larut dalam pelarut organik aromatik dan juga memiliki hardness tuh di medium dari tes pensil hardness dengan didapat Hb sampai 2H. Lalu ketahanan chemicalnya itu sedang di air dan bahan kimia ringan, tetapi kurang tahan terhadap asam kuat dan alkali kuat. Lalu selanjutnya dari sifat-sifat tersebut itu dipengaruhi oleh proses polimerisasinya, di mana degree of polymerization yang meningkat itu akan meningkatkan molecular weight, kekuatan mekanik, dan viskositas resin. Selanjutnya dari cross-linking density. Jika cross-linking density-nya tinggi, maka hardness, chemical resistance, dan thermal resistance-nya akan meningkat, tetapi resin akan menjadi lebih brittle dan kurang fleksibel. Selanjutnya dari oilnya juga. Jadi jika alkyd itu memiliki long oil itu akan lebih fleksibel, tapi drying time-nya lebih lama, sedangkan short oil akan lebih keras tetapi drying time-nya lebih cepat. Selanjutnya ada dari type of fatty acid juga. Jika unsaturated itu akan meningkatkan kemampuan oxidative curing, sedangkan saturated akan menurunkan kemampuan oxidative curing atau lebih lama. Next. Oke, salah satu aplikasi dari alkyd resin ini adalah wood finishing, di mana sifat yang membuatnya sesuai itu adalah pertama permukaannya yang kilap, terus menampilkan serat kayu alami dan daya lekat yang baik, kemudian melindungi kayu dari kelembapan dan goresan dan memiliki ketahanan yang baik terhadap cuaca dan penggunaan. Alkyd resin sangat efektif karena memiliki rantai utama polyester yang memberikan kepadatan molekul tinggi sehingga menghasilkan permukaan rata yang kilap, sementara modifikasi asam lemak pada strukturnya memberikan sifat hidrofobik yang secara kimiawi menolak air. Kemampuan daya lekat yang kuat dan efek memperjelas serat kayu terjadi karena molekul resin meresap ke dalam pori selulosa kayu yang kemudian diperkuat melalui reaksi oksidasi dengan oksigen. Proses ini memicu ikatan silang cross-linking yang mengubah resin menjadi jaringan polimer tiga dimensi yang permanen, keras, dan menyatu secara struktural
visual dan permukaan kayu. Alkil resin banyak digunakan pada pelapis kayu seperti furnitur, meja, pintu kayu, lemari, dan lantai kayu. Next. Oke, di sini ada gambaran besar kenapa kit resin itu punya dampak lingkungan. Nah, ada 3 angka. Nah, di sini ada 60-70%. Itu proporsi VOC atau volatile organic compound. Dalam cat alkit berbasis solvent, di tembok pas ngecat tembok atau besi itu ada sebagian besar cairan yang ke udara. Nah, itu bukan air, itu organik, senyawa organik yang nyumbang ke pembentukan smog dan merusak kualitas udara di ruangan. Nah, di sini ada 30 tahun lebih. Itu estimasi berapa lama alkit resin yang sudah mengeras bisa bertahan di TPA sebelum terurai. Dia bukan plastik biasa yang bisa di recycle, dia termoset. Itu tuh artinya strukturnya permanen setelah kering. Nah, ini 2-5% itu tingkat daur ulang aktual dari produk-produk berbasis alkit sangat rendah, dan itu alasannya yang nanti kita bahas. Nah, di sini eh, eh, ada 4 kenapa daur ulang itu sangat susah. Pertama, di sini ada emisi VOC. Jadi solvent evaporate itu eh, kontribusi ke smog dan udara toksik. Lanjut, jejak manufaktur, elemen berbahaya, dan waterborne alkyds. Nah, untuk jejak manufaktur, dia produksi anhidrianya, fluorat, dan asam lemak merupakan proses yang sangat berenergi. Bahkan buku yang berasal dari industri petrokimia menambah emisi CO2 fosil yang signifikan dalam siklus hidupnya. Nah, limbah berbahaya. eh, jadi cacar sisa yang terbuang itu sangat berbahaya dan berdampak ke lingkungan. Lanjut, di sini ada harapan industri yang sedang bergerak ke 3 arah. Pertama, waterborne alkyd atau alkyd berbasis air. Nah, ini formulasi ini berhasil mengurangi emisi VOC hingga 78% dan sekarang dominan di pasar Eropa karena regulasi REACH yang ketat. Kedua, ada bio-based feedstock. Nah, itu mengganti phthalate anhydride dengan biosuccinic acid dan minyak nabati seperti linseed dan soybean. Ini bisa mengurangi kebergantungan pada bahan bakar fosil sekitar 55%. Lalu ketiga, ada formulasi high solid yang memangkas kandungan solvent dari 40% sampai 50% ke di bawah 15%. Artinya emisi VOC turun 60%. Nah, jadi kesimpulannya di sini alkyd resin punya environmental footprint yang besar, terutama dari sisi VOC dan sulitnya daur ulang. Nah, tapi industri sedang bergerak dengan menuju formulasi di bawah yang berlanjutan. Next. Oke, mungkin di sini ada beberapa pengembangan masa depan dari pengaplikasian alkyd resin. Yang pertama, ada Turbo System, sekitar 62% produk coating baru yang diluncurkan pada 2024 menggunakan waterborne alkyd sebagai pengikat utama, yang mencerminkan pergeseran industri yang kuat dari formulasi berbasis larut. Sintesis melalui mini emulsion polymerization menggabungkan kekuatan alkyd dengan ketahanan akrilik. Selanjutnya ada bio-based feedstocks. Nah, penelitian pada tahun 2025 itu menunjukkan bahwa aktivitas antimikroba dari coating alkyd berbasis lignin yang mengandung soft hop, resins, dan timol. Lignin sebagai pengganti parsial polio minyak bumi memberikan properti UV shielding alami. Minyak linseed, soy, castor, dan xanthoxylum seed oil sebagai bahan baku modifikasi alkyd yang mengurangi ketergantungan pada petrokimia. Yang ketiga ada polimer hiper bercabang. Polim nah, polimer ini itu punya volume hidrodinamik yang menyerupai bola dalam larutan dan viskositas rendah. Bahkan pada bobot molekul tinggi sangat berguna untuk formulasi coating rendah VOC. Nah, polimer hiper bercabang modified alkyd telah disintesis dengan kandungan solid tinggi sebanyak 85% dengan viskositas rendah dengan nilai 5.700. Yang memungkinkan coating ramah lingkungan dengan emisi VOC yang lebih rendah. Nah, selanjutnya ada nanokomposit alkyd pada konsentrasi yang sangat rendah di antara 0,05 sampai 0,2%.
nano Fe2O3 mampu menunda proses korosi. ZNO nanopartikel meningkatkan ketahanan abrasi dan kekompakan film melalui efek katalik yang memperkuat jaringan curing. Pigmen hidroksiapatit yang diisi lantanum berhasil diinkorporasikan ke dalam coating alkit yang mencapai efisiensi inhibisi korosi dengan 82% melalui mekanisme anodik dan katodik ganda dengan lapisan pelindung lantanum hidroksida yang memperpanjang durability. Selanjutnya ada Smart and Self-Healing Coatings. Nah, inisiatif R&D difokuskan pada integrasi nanomaterial, aditif self-healing, dan agen penstabil UV langsung ke dalam backbone alkit yang menghasilkan coating canggih yang membutuhkan lebih sedikit lapisan aplikasi dengan masa pakai lebih lama. Nah, nanocomposite coating dapat memperlihatkan proteksi barrier sederhana hingga fungsi autoresponsif dan self-healing inhibitor yang dimuat dalam nanokontainer dilepaskan saat ada kerusakan mekanis untuk memperbaiki defek dari material. Nah, yang terakhir ada UV curable dan high solid systems. Nah, sistem UV curable hiper bercabang menggabungkan kecepatan curing radiasi UV dengan keunggulan arsitektur eh, hiper bercabang dengan viskositas rendah. Nah, reaktivitas tinggi dan performa mekanik superior untuk aplikasi industrial coil coatings. Nah, UV curable alkyd acrylate menggabungkan fotosintesivitas alkylate dengan performa alkyd. Nah, curing ultra eh, cepat tanpa panas untuk industrial dan coil coating. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.